Memang seperti yang The Fed katakan higher for longer, lalu seperti apa harusnya Bank Indonesia ini menyikapi? Artinya ada potensi mungkin sekitar 6 bulan ke depan ini suku bunga The Fed mungkin akan berada di rate yang sama dengan di Indonesia. Ya. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya, tadi seperti yang sudah diutarakan Mas Banjaran, kalau kita melihat yield obligasi 10 tahun antara USD 10 sama yang di Indonesia, itu masih menunjukkan spread yang cukup bagus. Jadi regardless nanti misalnya reference rate kita itu at par dengan the Fed, itu saya rasa potensi inflow kalau kita melihat dari spread yield curve-nya itu saya rasa itu masih akan tetap terjaga sih Mbak. Jadi mungkin yang harus dijaga adalah sekarang bagaimana Bank Indonesia istilahnya menentukan bermain dengan instrumen-instrumennya dengan bauran kebijakannya untuk dapat menjaga inflow itu tetap terjadi, Mbak. Baik, dan Anda sendiri melihat seperti apa daya tahan pasar keuangan Indonesia? Kalau saya lihat kehati-hatian masih sangat perlu ya. Cuman kalau lihat dari indikator-indikator ekonomi kita sebenarnya daya tahan kita masih cukup kuat. Walaupun cadangan devisa kita mengalami penurunan, saya rasa itu kalau kita lihat di second quarter penurunannya itu adalah hal yang seasonal. Jadi dari sisi indikator ekonomi dan ketahanan makro dan lainnya juga saya lihat Indonesia ini masih yang sering saya bilang masih merupakan sweet spot untuk investasi di dunia ini. Baik, minat asing Anda lihat seperti apa pada aset keuangan kita? Pada aset keuangan, kalau saya lihat, nah ini yang masih kita akan melihat beberapa hari ke depannya, Mbak. Kalau kita lihat dari auction SRBI yang peminatnya cukup luar biasa besar, sebenarnya kita masih menunggu apakah ini akan efektif untuk menarik inflow dari asing. Saya rasa ini kita masih akan lihat sih Mbak beberapa saat ke depan atau mungkin sebulan ke depan ini gimana persepsi asing terhadap instrumen baru ini. Baik, terkait lagi soal SRBI, apakah ada kekhawatiran kalau justru SRBI ini akan menguras likuiditas di perbankan? Nah ini menarik. Kalau saya kira itu BI akan berhati-hati untuk menjaga likuiditas ya di perbankan karena memang apalagi menjelang akhir tahun dan kita juga membutuhkan likuiditas di market agar ekonomi kita tetap grow. Saya rasa dari sisi regulator dari Bank Indonesia sendiri mereka akan berhati-hati lah Mbak dalam melakukan auction di SRBI ini. Baik, kita beralih ke Pak Banjaran. Pak Banjaran, kalau kita mengingat yang disampaikan The Fed higher for longer, Anda lihat kapan kira-kira The Fed ini sudah punya ruang untuk mulai memangkas suku bunganya apabila ternyata target inflasinya di tahun 2024 belum juga menyentuh 2%? Eh, Kalau di hitung-hitungan saya sebetulnya kalau mengacu kepada simulasi kami di tengah tahun, itu akhir kuartal 1 tahun depan, awal kuartal 2 tahun depan harusnya sudah dilakukan. Tapi memang dengan runway-nya yang sebelumnya 1.500 meter jadi 2.000 ini, saya bergeser sebetulnya ekspektasinya ke kuartal 2. Nah sekarang pertanyaannya di kuartal 2 kapan itu? Kuartal 2 akhir atau mendekati tengah? Itu pun on optimist ground gitu. Given kalau tidak ada hal-hal yang irregular seperti konflik yang makin memacu ataupun tadi pemotongan dari produksi yang di luar ekspektasi ataupun disruption lainnya yang kita belum lihat lebih lanjut. Tapi as a kondisi seperti ini, jadi memang yang dilakukan US ini kan policy-nya tightening liquidity, dan ada lag sebetulnya dalam konteks bagaimana ini interplay-nya bisa terjadi. Dan yang saya takutkan sebetulnya bukan lag tetapi side effect-nya. Terutama side effect-nya yang berkaitan dengan global, terutama dalam konteks dinamika aset repositioning itu sendiri. Tapi di luar itu tadi kembali lagi saya masih berharap di kuartal 2 seperti hitungan awal, tetapi memang ekspektasinya akan bergeser ke akhir instead of awal. Pray for the best karena dengan ketidakpastian yang
semakin panjang, efeknya sebetulnya ke negara berkembang, terutama di region-region yang quite sensitif dan hit terlalu jauh terkait dengan dampak COVID itu sendiri dan konsekuensi dari monetary policy yang belum juga ternormalisasi, ini lebih severe. Kalau untuk konteks Indonesia relatif lebih aman, tapi memang kalau kita scaring effect-nya masih terasa di beberapa sektor. Paling terasa memang di pariwisata dan to some extent sebetulnya di real sector berkaitan dengan properti, terutama secondary market dari elevated houses yang memang sampai sekarang belum kembali kondisi normal. Nah itu yang menjadi catatan dampaknya yang sampai sekarang scaring effect-nya itu terasa dan di tiap region akan berbeda. Nah kalau di US ini konteksnya lebih kepada how smooth they want to land. Kalau saya berharap sebetulnya jangan, ya mungkin tidak terlalu nyaman, rough landing sedikit tidak apa-apa, tetapi juga dihitung berkaitan dengan tadi bahwa ada dampak turunan yang dirasakan di negara-negara berkembang lain, yang membuat mereka recover lebih lama. Seperti itu. Baik, sebelumnya Pak Peri Warjio sempat mengatakan kalau The Fed ini mungkin akan mencapai 6% suku bunganya begitu. Lalu ekspektasi Anda seperti apa kalau ternyata memang The Fed ini menaikkan hingga ke 6%? Artinya bila Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunganya, ini menciptakan sejarah baru di mana di Amerika Serikat justru suku bunganya lebih tinggi daripada di Indonesia. Memang mencetak sejarah ini sesuatu yang bisa dibilang selalu nanti-nanti. Tapi memang untuk konteks ini diharapkan inverted ini tidak terjadi karena we are facing consequences yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Tetapi kalau dalam konteks ini, kalau sifatnya temporary, absorpsi pasar tempat kita mungkin tidak sedramatis dibanding dengan negara-negara yang relatively sangat tight to the dollar ataupun sangat tight to the FFR. Dan kita memang dalam konteks ini, kalau bicara berkaitan The Fed, positioning saya sudah agak bergeser dari yang sebelumnya agak pede bahwa 6% akan terjadi, menjadi lebih oh ini kayaknya tidak akan sampai sejauh itu karena tadi disampaikan juga bahwa recent data di US ini hanya komoditi yang menjadi ganjalan, terutama berkaitan dengan unexpected cut of supply di APEC itu sendiri, dan apalagi kalau di tahun ini memasuk cyclical high demand berkaitan dengan masa-masa Christmas. Tapi di luar itu saya rasa di tahun depan ini it will take effect dan mungkin tidak akan mencapai 6% melihat recent data. Untuk itu saya harapkan sebetulnya apa yang diekspektasikan Pak Peri mungkin belum sampai kejadian. Ya mudah-mudahan tidak kejadian di eranya Pak Peri. Jadi bisa yang mencetak sejarah mungkin di era-era lainnya. Di saat mungkin ekspektasi 7 days reverse repo kita relatif lebih rendah, long termnya di 5%. Nah itu mungkin akan lebih cantik dibanding sekarang. Seperti Baik, itu. Pak